Sudah berkali-kali saya amatin di Jepang nih. Sampai sekarang saya belum pernah melihat ada mobil dari Tiongkok ya, merek dari Tiongkok. Kebanyakan mobil Tiongkok kan yang diekspor lebih dominan itu mobil listrik ya. Jadi di Jepang ini hampir gak pernah ketemu ya. Ini taksi yang tua ini mereknya yang besar itu panjang Toyota ya. Toyota Crown lama kayaknya itu. Ini ada di Kyoto, Jepang. Jadi bukan di Kyoto aja ya. Terus yang mobil yang merah taksi itu yang pendek itu mereknya Nissan nih. Nah ini taksinya Toyota yang lebih baru ya, Toyota Camry. Sebelah kirinya itu Nissan nih. Jadi, nah ini mobil Toyota lama lagi tuh, Toyota Crown lama. Hampir nggak pernah ketemu mobil Tiongkok sama sekali ya. Ini dari stasiun Susenji nggak jauh ya ke 8 Golf ya? 13 menit. 13 menit ya. Driving dulu kali ya. Ini di jalan termasuk pinggiran kota dari Fukuoka ya, bahkan udah masuk ke Itoshima ya, Itoshima City ya. Jadi selama perjalanan tuh saya hampir nggak pernah lihat ada mobil Tiongkok, apalagi mobil listriknya. Jangan katanya mobil listrik, mobil bensinnya juga nggak ada gitu. Jadi mobil transportasi itu banyak Suzuki, Daihatsu. Nah yang di Jepang ini, depan ini kita lihat mobil Toyota ya. Terus mobil Korea juga hampir nggak pernah lihat juga ya. Mobil Korea juga nggak pernah lihat. Pertanyaannya, berapa lama Jepang bisa bertahan dengan energi fosil? Karena daya saingnya semakin hari kan semakin berat ya. Orang sudah menggunakan renewable energy ya, energi hijau. Sedangkan bahan bakar di Jepang juga nggak murah gitu. Apa karena nasionalis atau apa gitu. Jadi kalau menurut saya nasionalis aja nggak cukup ya. Berapa lama bisa bertahan, pertanyaan yang di situ. Dan ini saya lihat bukan di kota Fukuoka aja, di Kyoto pun saya nggak pernah lihat ada mobil Jepang. Di kota Kyoto juga nggak ada. Jadi benar-benar hampir nggak pernah ketemu lah pokoknya mobil Tiongkok. Dan di Jepang juga susah nyari handphone Samsung ya, karena Jepang dan Korea itu bukan kawan yang baik ya, hubungannya nggak bagus ya, terutama karena Perang Dunia Kedua ya. Jadi orang Jepang kebanyakan pakai handphonenya juga handphone ini iPhone ya. Nah ini Toyota lagi, sebelah kanan itu Nissan, terus depannya Nissan itu Honda ya. Beginilah keadaan di Jepang. Kalau di Tiongkok itu saya bukan hanya lihat mobil Jepang, bahkan pabriknya pun ada gitu. Ini Hakata Station, salah satu yang terbesar di kota Fukuoka ya. Ini juga nggak ada sama sekali mobil Tiongkok. Padahal mobil yang ramah lingkungan itu mobil hidrogen dari Toyota itu gagal total ya. Tetap mereka tidak mau menggunakan mobil listrik ya. Paling-paling mungkin mereka menggunakan hybrid. Ini Honda ya. Ini Nissan. Sama sekali nggak ada. Daihatsu. Mobil angkutannya pun nggak ada gitu. Jadi yang pertanyaannya, nasionalis lebih penting atau hilang daya saing gitu kan?
Kalau belain nasionalis satu saat udah nggak mempunyai daya saing, berarti perusahaan bisa tutup kan. Itu satu dilema kan. Ini Honda, ya. Nasionalis memang penting, tapi kalau secara global daya saingnya hilang, perusahaan nggak bisa jual mobil, produksi percuma kan. Berarti kan satu saat bisa kolaps tuh perusahaan nih. Jadi pertanyaan berapa lama itu bisa bertahan gitu. Kalau cuma belain nasionalis ya. Jadi ini kondisi memang. Nah itu ada apa tuh, Toyota Alphard ya, Nissan, ini Daihatsu ya, Honda, Toyota, Suzuki. Kalau mobil Eropa masih bisa dijumpai di Jepang ya. Saya masih ketemu itu Daihatsu lagi. Seperti mobil Mercedes-Benz, Audi, BMW. Terus kalau yang dari Amerika yang masih bisa dijumpai mobil Ford ya. Ada juga yang mobil dari Inggris itu, Mini Cooper itu. Saya pernah lihat juga. Ini Nissan. Beginilah keadaan di Jepang tanpa mobil Tiongkok.